berarti kan harga sahamnya juga ikut turun dong. Berarti pada panik dong Chief ya itu kalau misalnya pada Ya kalau kejadiannya ekstrim ya. cukup Tapi turun. kalau cuma hari ini doang, ya itu biasanya kan volatile. Artinya fluktuatif harganya. Lu pergi ke puncak juga gitu kan? Iya. Nggak selalu naik gitu kan? Iya, kadang nepi dulu, duduk. Lu kan naik, terus Iya. ada turun dikit, naik. Tapi trennya kan Trennya naik. akan naik. Oh. Gitu. Tapi hasilnya bisa berkali lipat Oke. gitu loh. Berarti gue nyantai aja jatuhnya. Iya, nyantai jadi aja. lu nggak usah peduliin. Poinnya lu nggak usah peduliin ya. Iya. Sekarang tuh ekonominya tuh lagi kayak gimana, harga batu baranya kayak gimana, harga bank kayak gimana, nggak usah peduliin. Biar fund manajernya yang mikirin mikirin hal-hal itu ya. gitu. Oh. Itu nyantai aja dong harusnya. Santai Chief. aja. Kita sebagai penumpang, ya kalau penumpang bus, ya kita santai aja biar si supir busnya, si Yang manajer investasi ya, dia harus ke kiri, harus ke kanan gitu kan. Oh. Hai guys, kita balik lagi ke Tanam Duit Market Outlook. Kembali dengan Chief. Halo. Asik. Nah, apa sih gue dipanggil Chief? Jadi kali ini nggak gue doang sih, kita bakal ngobrolin tentang market yang sedang terjadi di hari ini. Jadi kemarin tuh gue barusan baca nih Chief. Gue barusan baca ada berita di CNBC. Tuh gue kemarin baca di hari Jumat mengenai tentang batu bara yang harganya itu lagi turun Chief. Nah, terus apa gitu, informasi apa yang bisa aku dapatkan dari ketika si harga batu bara itu turun? Waduh, gimana tuh ininya ya? Bisa panjang tuh. Tapi pelan-pelan Chief, ya aku masih awam nih ya, lu pada Ya. masih awam juga kan, santai aja. Ya, thank you Bram. Jadi batu bara itu kan salah satu komoditas ya. Oke, Kan bisa ada yang lain-lain, ada nikel, ada emas, ada perak, ada kopi, ada segala macam. minyak juga nggak tuh? Minyak ya. Oke, Nah, biasanya kalau yang batu bara ini kan berkaitan dengan energi sama kayak minyak oke. ya. Penyebabnya bisa macam-macam sih. Penyebabnya itu bisa memang permintaan dari luar negerinya turun. Karena kita kan ekspor batu bara. Oke, kita ngirim batu bara keluar. Oke. Nah, berarti kan di luar negeri sana permintaannya kalau misalnya dia turunnya tajam, berarti kan import dari sananya turun kan. Iya, benar. Misalnya ke Cina. Kenapa dia turun? Bisa juga karena apa? Karena di sananya memang produktivitasnya lagi turun, bisa juga. Atau persediaan batu baranya lagi banyak, bisa juga. Oke. Atau bisa juga dia pakai buat nyalain pabriknya pakai sumber yang lain, bisa juga gitu ya. Selain batu bara gitu maksudnya? Iya, nah, kan Oke. bisa aja, bisa pakai Iya, listrik benar. gitu kan. Nah, Terus? kita harus melihatnya lebih dalam. Maksudnya dari turun itu apa gitu. Kenapa bisa jadi turun gitu? Iya, tapi kenapa juga lu pusing-pusing? Oke, berarti kalau misalnya gue simpulin nih Chief ya, kalau gue simpulin berarti ketika si harga batu bara tersebut jadi turun, misalnya gue punya saham di situ gitu ya. Oh, berarti itu juga ikut turun juga tuh Chief berarti ya? Ya iya dong, orang Gue punya kepemilikan di iya, sana gitu ya. ah, Oke. kan revenue-nya turun, berarti kan harga sahamnya juga ikut turun dong. Berarti pada panik dong Chief ya itu kalau misalnya pada Ya kalau kejadiannya ekstrim ya. cukup Tapi turun. kalau cuma hari ini doang, ya itu biasanya kan volatile. Artinya fluktuatif harganya. Nggak selalu jelek sih. Cuma kalau yang sekarang nih di tanggal-tanggal di saat-saat terakhir gitu, sekarang ini mungkin udah beberapa bulan lah ya, atau mungkin dari awal tahun 2023 ini kan ekonomi global lagi nggak pulih gitu ya. Kenapa? Karena ekonomi Amerika kan lagi inflasinya lagi tinggi. Oh, lagi tinggi. Oke, benar-benar. Ya. Aku sempat baca juga tuh. Inflasi tinggi, tingkat bunga tinggi. Iya, suku bunga kan. Ya, suku bunganya tinggi dalam rangka supaya inflasinya turun. Ya kan? Oke. Tapi dalam kenyataannya inflasinya nggak turun-turun. Inflasinya Inflasi turun. Ya, Oke. inflasi turun. Nah, tingkat bunga itu nggak bisa diturunin. Kenapa? Karena ternyata uang yang beredar tuh masih banyak. Oke. Jadi uang beredar masih banyak di Amerika, ya, sehingga dengan penurunan, dengan kenaikan tingkat bunga yang segitu tuh yang udah tinggi,
itu ternyata masih belum mempan. Tapi kalau dinaikin lagi tingkat bunganya, ya itu nanti banyak yang kolaps. Bank-bank di sana jadi kolaps. Kenapa? Karena kan berarti kan bunga pinjamannya kalau dia ngasih pinjaman ke masyarakat gitu ya, kan jadi lebih mahal. Berarti perusahaannya bisa keganggu. Orang yang pinjem KPR jadi, itu juga jadi naik. lebih banyak ininya ya. Gitu. Terus dolarnya juga jadi menguat. Akibatnya negara-negara global yang pakai US dollar sebagai acuan jadi keganggu. Bram. Oke, tadi kan habis penjelasan yang cukup menarik gitu ya, panjang lebar mengenai turunnya saham batubara gitu kan. Ya mungkin penjelasan tersebut gue udah sedikit mengerti lah ya, paham tipis-tipis gitu. Cuman kayaknya kalau untuk mengerti secara dalam mungkin agak susah ya. Mungkin yang lebih gue pedulin tuh kira-kira nih Chief ya, gue harus ngapain ya setelah mengetahui penjelasan tadi gitu kan. Strategi yang gue harus lakukan supaya bisa investasi di hal-hal yang tepat gitu, sesuai dengan kebutuhan gue gitu. Misalnya jangka pendek, atau jangka menengah, atau mungkin jangka panjang gitu. Berdasarkan berita yang gue baca tadi, yang gue sebenarnya nggak ngerti gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Gimana tuh? Jadi sebetulnya kalau menurut gue tuh gini, Bram. Kalau kita investasinya jangka panjang, jangka panjang tuh berapa? Misalnya lebih dari 7 tahun atau lebih dari 10 tahun. Ya. Masih lama banget kan? Iya. Nah, kalau gue asumsiin lu orangnya berani ngambil risiko. Oke. Jadi lu harus taruh di aset atau produk investasinya tuh yang ada memang dia berisiko. Oke, Risikonya tinggi gitu ya. Tapi returnnya, potensi imbal hasilnya juga tinggi. Kenapa? Karena di dalam jangka panjang dia akan pay off. Ya, misalnya apa? Misalnya harga kalau di situ tuh instrumennya kalau mau beli saham langsung bisa atau beli reksadana saham. Oke. Nah, kenapa begitu? Karena harga-harga saham itu dia lebih fluktuatif, lebih volatile. Setiap hari itu naik turun. Tapi dalam jangka panjang dia tuh trennya tuh positif. Gimana tuh? Positif maksudnya gimana tuh? Kan dia naik turun, Chief. Ya naik turun tapi kan gini ke atas. Oh, naik turunnya ke atas ya. Gitu. Menarik tuh gini. Lu pergi ke puncak juga gitu kan? Iya. Nggak selalu naik gitu kan? Iya, kadang nepi dulu, duduk. Lu kan naik, terus ada turun dikit, naik. Tapi trennya kan naik. Akan naik. Gitu. Jadi jangka panjang itu bagusnya masuk reksadana saham. Nah, tapi kalau ekstrim untuk jangka pendek, ya bagusnya masuk ke instrumen yang risikonya rendah. Kalau jangka pendek? Nah, apa misalnya reksadana pasar uang? Karena kinerjanya dia, performance-nya perusahaan reksadana pasar uang ini, dia hanya mengandalkan bunga dari penempatan dia di bank, ya. Jadi reksadana ini naruh deposito di bank, terus atau beli obligasi surat utang yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau juga oleh korporasi. Dia kan ngeluarin surat utang. Nah, bunganya itu rendah, kuponnya itu rendah. Iya. Ya. Jangan taruh di reksadana saham. Kenapa? Karena berisiko. What if, ya, dalam waktu pendek ini ada kejadian yang tidak terduga. Misalnya, waktu itu kan ada pandemi. Siapa yang menduga pandemi? Ya kan? Jadi begitu diumumkan pandemi, harga saham langsung turun. Jebol. Ya kan? Nah, kita jangan naruh duit di jangka pendek. Jangan sampai kita baru taruh di reksadana saham, besok-besoknya turun. Yang sekarang lagi menghantui kan adalah satu, geopolitik Rusia Ukraina kan belum selesai, ya kan? Terus yang berikutnya Amerika isu mau nerbitin surat utang, tambahan surat utang belum disetujui oleh DPR-nya, oleh Kongres gitu. Jadi takut, orang investor tuh takut kalau itu nggak disetujui, terus nanti pemerintah nggak bisa bayar utang yang sekarang lagi berlangsung. Jadi kan lumrah nerbitin surat utang untuk bayar utang.
sebelumnya, Iya. gitu. Nah itu jadinya investor-investor tuh jadi mengurangi risiko di apa namanya di negara tersebut gitu loh. Itu impactnya ke apa pasar saham ya, berita-berita seperti itu tuh bisa cepet. Jadi orang-orang nggak mau kalau gitu gue nggak mau megang saham karena geopolitik itu akan membuat kinerja perusahaan itu jadi terganggu. Kenapa? Karena orang-orang bereaksi kalau seperti itu Amerika bisa bukan bangkrut tapi nggak bisa bayar utang. Impactnya apa kalau nggak bisa bayar utang? Kan ada bond yang jatuh tempo dia nggak bisa bayar. Ya kan? Iya, orang kan jadi teriak-teriak kan. Panik gitu. Panik. Tuh satu. Yang kedua, nilai tukarnya kan juga bisa jadi keganggu. Gimana kalau tiba-tiba nilai tukarnya Amerika tuh Turun. jebol, ya kan? Terus investor kan juga jadinya punya dolar, khawatir. Iya benar. Bisa rugi banyak. Benar. Terus orang yang tadinya ekspor, ya ekspor tadinya kalau dari Indonesia jual $1 dapat 15.000 tadinya. Iya. Sekarang nilai dolarnya jadi 13.000. Ya kan? Tadinya dia jual $1 dapat 15.000, kalau dirupiahin, sekarang dia jual $1 dapatnya cuma 13.000. Gitu. Jadi itu beberapa contoh aja gitu ya. Jadi makanya jangan itu akan mengakibatkan orang jadi khawatir ada impactnya ke kinerja perusahaan. Nah akibatnya maksud saya tuh jadi jangan berinvestasi jangka pendek itu di reksadana yang berbasis saham. Karena itu berisiko kejadian-kejadian kayak gitu. Wah, menarik nih. Kalau misalnya gue punya kebutuhan untuk jangka pendek gitu, gue punya kebutuhan jangka pendek, berarti lebih baik strateginya adalah ya udah pasar uang. Reksadana pasar uang gitu kan. Yeah. Kayak ya udah nggak peduli gitu, misalnya ada berita apa-apa dan sebagainya, ya ini memang untuk khusus jangka pendek karena uang. Alokasinya tadi kan di obligasi, kemudian di deposito deposito gitu. Jadi aman lah gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk jangka pendek. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, ya lu udah nggak usah pedulin aja yang ini. Terus aja lu beli, lu misalnya kan dari uang gajian gitu. Lu ada invest terus setiap bulan. Justru pada saat lagi seperti ini kan harga-harga saham lagi ketekan. Iya. Kalau lu kayak begitu berarti kan kinerja reksadana saham juga turun. Kalau lu beli dengan 1 juta, yang tadinya lu dapat let's say misalnya 1.000 unit, lu harganya 1.000. Kalau sekarang harganya turun jadi Rp900, uang 1 juta lu jadi dapetin unitnya kan jadi lebih banyak. Karena unitnya harga turun kan. Iya. Dan seterusnya lu kayak begitu aja terus. Setiap bulan aja tuh ya. Rutin aja ya. Ya. Nah, nanti lu akan ngerasain banget manfaatnya. Gue udah hitung-hitung tuh kemarin ya. Kalau dia rajin berinvestasi di reksadana saham, di mana dari data historis ada reksadana saham tuh yang penghasilan rata-rata per bulan ya compounded, artinya yang kayak bunga berbunga, tapi ini bukan bunga ya, artinya compounded. Apa tuh? Lu taruh hitungannya, jadi misalnya kalau lu taruh sekarang dapat 1,25% per bulan. Oke. Tahun depannya lu dari 1.000 kan jadi untungnya kan jadi pertumbuhannya kan 1.000 kali 1,25. Iya. 1.000 plus 1.000 kali 1,25%. Oh, oke. Bulan depannya kan lu udah lebih dari 1.000. Ya dan seterusnya gitu. Jadi dia tuh kalau secara grafik dia tuh eksponensial gitu. Nah, kalau lu invest Rp1.000.000 setiap bulan di instrumen reksadana yang rata-ratanya itu 1,25% per bulan pertumbuhannya. Jadi kalau lu berinvestasi misalnya sampai 500 juta gitu ya. Lu bisa dapetnya tuh bisa belasan kali nantinya pada saat lu udah di 500 juta itu. Gara-gara compounded tadi ya? Iya, gara-gara compounded tadi. Jadi sejuta. Yang ini kan tumbuh, yang ini tumbuh, yang ini tumbuh. Memang dia ada naik turun. Tapi secara keseluruhan trennya tetap naik seperti kita obrolin tadi ya. Jadi lu nabung atau berinvestasi rutin
sejuta sampai 500 juta, tapi hasilnya bisa berkali lipat gitu loh. Berarti gue nyantai aja jatuhnya. Iya, nyantai jadi aja. lu nggak usah peduliin. Poinnya lu nggak usah peduliin ya. Sekarang tuh ekonominya tuh lagi kayak gimana, harga batu baranya kayak gimana, harga bank kayak gimana, nggak usah peduliin. Biar fund manajernya yang mikirin itu ya. gitu. Oh, itu nyantai aja dong harusnya. Nyantai aja. Kita sebagai penumpang, ya kalau penumpang bus, ya kita santai aja biar si supir busnya, si manajer investasi ya, dia harus ke kiri, harus ke kanan gitu kan. Oke. Ada jalan lagi hujan, dia harus lebih lambat. Kalau jalannya lurus lancar gitu ya, kering, dia ngebut. Itu biar fund manajernya atau si supirnya yang ngurusin gitu. Berarti tadi harusnya gue nggak usah panik ya. Nggak usah panik. Berita kayak gitu ya. Selama lu nggak berinvestasi di reksadana saham untuk jangka pendek. Benar. Jadi nggak peduli, biarin aja. Toh dari dulu juga kayak gitu. Pandemi, ya kan, harga saham turun. Parah sih itu anjlok Ya kan? banget. Pada panik. Anjloknya dari harga saham secara gabungan waktu itu dari 6.300 kalau nggak salah. Dalam waktu sebulan turun ke 3.900. 3.000. Gitu. Turun 40% lebih kan. Ya kan itu kan bikin, ya kan bisa. Tapi dalam setahun kemudian dia udah balik lagi ke 6.000, lebih dari 6.500 lagi waktu itu. Ya kan? Jadi semua tuh akan baik-baik saja gitu. Kecuali kalau misalnya ya gempa bumi di Asia Tenggara gitu loh. Nah itu lain, atau perang gitu loh. Amit lah, Ya. Perang dunia misalnya, itu kejadiannya lain lagi. Tapi bahkan kejadian seperti itu aja, perang dunia kedua yang meletus sampai bikin korban jutaan orang, dan perusahaan-perusahaan juga banyak yang nggak bisa beroperasi. Terus habis itu jadi biasa lagi. ini lagi orang bangun lagi gitu loh. Jadi kita nggak usah panik ya. Masih lama. Ya kalau dulu bilang Belanda masih jauh katanya gitu. Kalau misalnya buat ini tengah-tengah nih sih, buat jangka menengah 5 tahun gitu 5 ya. tahun lah gitu. Sampai 5 tahun gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau untuk 5 tahun itu kita bisa pilih ya. Yang paling amannya tuh sebetulnya adalah reksadana yang isinya tuh surat utang. Oke. Obligasi. Ya. Kenapa? Karena dia biasanya returnnya tuh lebih bagus daripada reksadana pasar uang. Oke. Kenapa begitu? Karena di portfolio reksadana, istilahnya reksadana pendapatan tetap ya, fixed income fund, itu isinya 80% tuh obligasi. Portfolionya. Di mana obligasi ini dia menghasilkan kupon atau bunga ya, yang dibayar, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan. Ya. Nah biasanya kuponnya tuh jauh lebih tinggi dibandingin sama bunga deposito. Oke. Iya benar-benar. Jadi misalnya kalau bunga deposito 4%, 5%, mungkin dia kuponnya tuh 8-9%. Yang korporasi ya, perusahaan-perusahaan. Kalau negara mungkin dia kuponnya sekarang yang jangka waktu 10 tahun tuh 6,5% gitu. Gitu. Jadi itu menghasilkan return yang jauh lebih bagus dibandingkan reksadana pasar uang. Oke. Sip. Nah, tapi dia volatile juga. Dia bisa naik turun. Juga itu. Kenapa? Karena obligasi itu kan bisa diperdagangkan. Iya. Jadi kalau kita beli obligasi, nah obligasi itu setelah kita beli pada saat pertama kali dia diterbitkan oleh perusahaan atau oleh negara ya, kan bisa aja surat berharga negara. Benar. Nah begitu kita udah punya, terus kita butuh, ini jangka waktu bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Oke. Setahun kemudian kita butuh uang. BU misalnya. Nah ini bisa kita jual. Atau kita ngeliat, oh ini kayaknya gue udah untung gitu. Nah berarti karena dia bisa diperjualbelikan, ada 3 kemungkinan yang akan, kalau itu tadi gue yang beli gitu ya. Oke. Gue akan mengalami 1 dari 3 kemungkinan. Apa aja tuh? 1 yang tadinya gue beli misalnya itu let's say 1 miliar. 1 tahun kemudian harganya bisa di atas 1 miliar. Benar. Ya kan? Tuh. Nah gue bisa untung. Ya. Atau dia harganya tetap 1 miliar. Gue balik modal. Oke. Gue cuma dapetin dari bunga atau kupon. Ya. Ya kan? Ya, Itu yang kedua. Yang ketiga,
gua nggak bisa jual 1 miliar, mungkin 980 juta misalnya. Jadi gua rugi 20 juta di kuponnya. Di nominalnya. Di nominal. Tapi kuponnya gue tetap dapat. Kenapa dia turun harganya? Nah, ini selalu berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Suku bunga. Kalau tingkat bunganya naik ya, tingkat bunganya naik, jadi itu akan menekan harga obligasinya jadi turun. Oke. Kenapa harga obligasinya bisa jadi turun? Karena orang yang mau beli ya bilang, lu nggak boleh segitu dong harganya. Kalau lu kayak gitu, gue sebetulnya bisa naruh di deposito yang jangka panjang, gue bisa dapetin bunga yang lebih rendah, tinggi. Lebih baik gue lebih taruh di deposito Iya, aja ya daripada misalnya gue kayak beli gitu ini ya gampangnya. Oke. Kalau lu mau gua nggak naruh tuh di deposito, ya lu turunin dong harganya. Tapi kuponnya tetap, kuponnya kan nggak berubah, yang 9%. Jadi Iya. gua bisa dapat untung dari karena harganya 980 juta, tapi gue terima kuponnya 9% dari, gue terimanya tetap dari yang 1 miliar. Iya. Padahal gue bayarnya cuma 980 juta. Nah, itu akan membuat harga obligasinya naik jadi gitu naik. ya. Oke. Itu. Jadi di dalam jangka menengah itu yang paling bagus tuh adalah reksadana pendapatan tetap karena dia tidak terlalu berisiko. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang kemarin kayak pandemi yang membuat ekonomi jadi stuck gitu ya. Nah, harga obligasinya turunnya tuh nggak kayak Saham, reksadana saham atau nggak kayak saham-saham. Oke. Gitu. Ketahan. Kenapa? Karena pada dasarnya si yang minjem duitnya itu tuh masih tetap bayar kupon, masih bayar kalau yang jatuh tempo dia masih sanggup bayar, kecuali kalau dia jadi udah nggak sanggup bayar, itu lain cerita gitu. Iya. Nah, khusus untuk yang sekarang, situasi kita tuh ekonomi kita tingkat bunganya tuh sekarang kan 5,75% ya. Iya. Bunga bank sentral BI rate. Nah, BI rate ini sebetulnya udah cukup tinggi 5,75% dibandingkan dengan inflasi. Iya. Ya. Kemarin ini di awal tahun kalau nggak salah bulan Februari, Bank Sentral tuh Bank Indonesia menaikkan suku bunganya dari 3,5 berkali-kali sampai jadi 5,75. Kenapa? Karena inflasi kita tinggi. Jadi inflasinya harus ditekan. Ditahan lah ya. Iya, ditahan itu dengan cara menaikkan suku bunga ya, supaya orang tuh jadi nggak terlalu banyak belanja. Perusahaan juga kalau mau minjem uang kan dia bayar bunganya jadi lebih mahal, kayak gitu-gitulah ya. Nah, jadi sekarang ini tingkat bunga dengan inflasi Indonesia itu sempat di level 6, sekian persen, saya lupa ya. Tinggi juga. Hampir 7% ya kalau nggak salah. Inflasi kita tuh waktu itu tinggi juga. Nah, terus setelah dinaikin tingkat bunga berkali-kali ya, sekarang inflasinya udah turun. Yang terakhir di bulan April itu inflasi kita 4,33%. Sebelumnya 4,97, sebelumnya 5, berapa gitu. Nurun tuh, Chief. Jadi di situ Bank sentral kita itu udah kayaknya udah ketinggian nih suku bunga sekian. Iya. Jadi dia harus siap-siap untuk nurunin. Kalau dia siap-siap untuk nurunin ya kan orang-orang baca ini pasti akan turun nih gitu ya. Iya. Jadi investor juga bilang bahwa kalau gitu nanti harga obligasi akan naik dong. Nah, dia udah duluan tuh naiknya gitu. Jadi sekarang saat yang tepat untuk investasi di reksadana pendapatan tetap. Gitu. Karena setahun itu dia bisa menghasilkan returnnya, imbal hasilnya itu bisa 8%, ada yang 10%, mungkin ada yang 12% gitu. Per tahun tuh, Chief ya? Iya, per tahun. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito. Kita rekapnya gini aja, Bram, ya. Kalau mau investasi buat jangka panjang, ya misalnya lebih dari 10 tahun, tetap aja berinvestasi di reksadana berbasis saham. Jadi reksadana saham atau reksadana saham indeks. Jadi kita nggak usah terlalu peduliin berita-berita itu, biarin aja gitu loh ya. Dia nanti akan membaik sendiri situasinya. Karena kadang juga ada karena siklus
siklus ekonomi gitu ya. Hmm. Siklus ekonomi itu kan ada naik turun, ya artinya kalau pada saat lagi naik pertumbuhan ekonominya bagus, tapi akibatnya inflasi. Kalau inflasi berarti tingkat bunga harus dinaikin. Pada saat tingkat bunga dinaikin ekonomi turun, berarti company juga ikut terganggu gitu. Nah itu biar fund manager aja Yang ngurusin. Jadi kita tetap investasi untuk yang jangka panjang itu reksadana saham atau reksadana indeks saham. Indeks saham. Ya. Terus kalau yang buat jangka pendek, walaupun kita penggemar risiko, arti kita risk taker, ya nggak usah jadi sok-sokan juga gitu beli reksadana saham. Kenapa? Karena bisa aja hal-hal yang tidak kita duga kayak pandemi waktu itu bisa terjadi. Iya bisa terjadi. Atau pecah perang misalnya, ya. Atau ada gempa bumi, misalnya. Itu juga bisa terjadi kan. Nah, pada saat kalau itu terjadi, itu dampaknya besar sekali. Jadi untuk dia balik lagi ke level semula, untuk kembali ke harga yang kita inginkan, dia akan butuh waktu. Benar. Gitu. Jadi janganlah berinvestasi di reksadana saham atau reksadana campuran yang ada saham dan obligasinya untuk jangka pendek. Oh iya benar. Nah, tapi untuk jangka menengah itu bagus milih reksadana pendapatan tetap. Oke, mantap. Nah, buat teman-teman yang ingin berinvestasi reksadana, tinggal download aja aplikasi Tanam Duit ya kan, Chief ya. Kita download aja itu bisa pilih, apalagi kalau misalnya investasi sekarang ya timingnya adalah yang RDPT tadi tuh, reksadana pendapatan tetap. Ya udah, gitu aja mungkin. Itu aja mungkin kali Chief ya. Kali ini kita ngobrol, kembali lagi ntar kita di Market Outlook berikutnya. Bye bye guys.